Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Bapak Mama, adik-adik, anak-anak sekalian dimanapun saat ini berada, mari kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dalam program Sapaan Gembala bersama saya Pendeta Adi Cahyono, hari Selasa tanggal 8 November 2022. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepada Tuhan untuk melakukan permenungan bersama. Biarlah Tuhan berkenan akan kerinduan kami ini. Tuhan boleh menyapa setiap anak-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mohon diberikan hikmat, kemampuan untuk boleh mengerti, memahami, dan firman Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema pada hari ini saya pilihkan makna kata cukup. Ya, masih melanjutkan dari kisah-kisah yang saya pilih dari buku Makin Berisi Makin Merunduk, karya dari Prima Zain. Pada suatu hari, seorang petani menemukan sebuah mata air. Mata air ini ajaib, karena bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang sangat banyak. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun air yang diinginkannya. Karena kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani itu mengucapkan kata cukup. Si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan seperti air hujan, tetapi bentuknya adalah kepingan uang emas. Ia mengambil satu persatu ke dalam ember, menampung uang itu. Setelah semuanya penuh, ia membawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Karena dia belum berkata cukup, kepingan uang yang mengalir itu terus mengucur. Lalu dia mengambil semua karung yang dia punyai, masukkan atau uang koin itu ke dalam karung-karung, bahkan rumahnya sampai penuh. Lalu ia berinisiatif mengambil sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, ia membiarkan mata air uang emas itu terus mengalir hingga akhirnya ia mati tertimbun bersama ketamakannya. Kenapa? Karena ia tak pernah bisa berkata cukup. Ya, kita tak perlu takut berkata cukup. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Cukup jangan diartikan sebagai kondisi berpuas diri. Kata itu membuat kita melihat apa yang telah kita terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. Jangan biarkan kerakusan manusia membuat kita sulit mengatakannya. Ketika membaca kisah ini, Bapak sekalian, saya mencoba menggali dalam Alkitab dan ada ayat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita tentang makna kata cukup. Dalam ensiklopedi Alkitab, kata cukup atau kecukupan pada umumnya memakai kata autarkeia. Kata autarkeia ini berarti secara harfiah hal mencukupi keperluan diri sendiri, swasembada. Kata lain yang dipakai adalah ikanos dalam bahasa Yunani ya, yang artinya cukup, banyak, besar, mampu. Dari Bapak Ibu saudara-saudara, dari sini ada konteks kata yang bisa kita lihat, salah satunya dari kitab 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Maka kita akan bisa mendapatkan makna kata cukup itu. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan.
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bacaan firman ini sangat relate ya dengan kisah yang dituliskan oleh Prima Zain dalam yang saya bacakan tadi ya. Karena tidak merasa cukup, kepingan uang yang terus mengalir itu dia bahkan tidak sempat menikmatinya. Dia hanya terus berpikir mengumpulkan, bahkan akhirnya menenggelamkan dirinya. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita juga mengingatkan bahwa seringkali orang terjebak dalam ketamakan karena tidak merasa cukup atas apa yang dimilikinya, bahkan tidak bisa menikmati apa yang sudah dimilikinya. Paulus menasihati melalui Timotius kepada jemaat pada saat itu supaya mereka menyadari dalam peribadahan pun seringkali juga menjadi momen untuk menunjukkan kesombongan, pamer harta benda, pamer kepemilikan, pamer kemampuan. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat sia-sia. Maka Paulus mengingatkan akan hal itu. Bahwa sebenarnya kita hidup harus memiliki rasa cukup. Bahkan khususnya dalam peribadahan. Bukan berarti ibadahnya cukup sekali saja sebulan misalnya, sekali saja setahun. Tidak seperti itu maksudnya, saudara ya. Yang terjadi pada saat itu adalah bagaimana ketika orang beribadah ada motivasi-motivasi yang tidak tepat atau keliru. Yang akhirnya membawa mereka dalam perspektif duniawi dalam peribadahan. Tentang hal-hal memamerkan harta milik, tentang memamerkan kehebatan, popularitas, dan seterusnya. Lalu Paulus menasihatkan itu dengan mengingatkan secara keseluruhan. Seringkali ketamakan, tidak memiliki rasa cukup, itu bisa membuat orang terjerat ke dalam berbagai-bagai hal yang menyesatkan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita dengan permenungan hari ini untuk sungguh-sungguh mensyukuri atas apa yang kita miliki sebagai cara kita mencukupkan apa yang kita punya. Fokus kita bukan lagi kepada apa yang ingin diperoleh, apa yang ingin didapatkan lagi. Seperti petani tadi. Tapi mari kita menikmati entah makanan, pakaian, tempat tinggal, kesempatan yang kita sudah terima dengan penuh syukur. Dari situlah kita akan menemukan makna kata cukup. Bukan berarah kepada apa lagi ya yang bisa kita dapatkan. Apalagi yang ingin kita peroleh. Yang membuat kita bisa terpuruk, tersesat dalam hal keduniawian dan kedagingan. Kiranya Tuhan terus menolong kita, menikmati, mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan, kita peroleh, dan juga terus menjalani setiap kehidupan kita dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan yang baik ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk memiliki, menghidupi perasaan cukup atas segala berkat yang sudah diterima, namun tetap juga melakukan tugas bagian tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kehidupan kami, juga sebagai wujud syukur. Jangan biarkan ketamakan, keserakahan, dan berbagai nafsu lainnya yang bisa mencelakakan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus bergantung, bersandar kepada Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu dalam setiap daya upaya kerja mereka, Tuhan memberkatinya. Pada saat ini kami bersyukur berulang tahun untuk saudara kami, Bu Titin Sumarni Lingga Diharja, yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati karya kehidupan dan setiap aktivitas bersama orang-orang terkasih dalam keluarganya, dalam setiap karya kehidupan, pekerjaan maupun pelayanannya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk seluruh kehidupan pribadi lepas pribadi dalam pergumulan rumah tangga keluarga, pekerjaan, gereja, pelayanan, dan dalam kehidupan tengah bangsa kami.
di mana saat ini penyebaran COVID-19 kembali tinggi. Berikan kami kewaspadaan, berikan kami terus ketaatan dalam menjaga protokol kesehatan, jaga stamina kesehatan kami, dan kami terus juga boleh terus berkarya dengan sukacita, meskipun banyak hal yang bisa membuat kami mengalami ketakutan dan kecemasan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, lanjutkanlah karya kehidupanmu, nikmatilah kehidupanmu bersama orang-orang terkasih, dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena kasih setia Allah Bapa, kasih karena Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun dan memberkati. Amin. Ikut Tuhan Yesus.